Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan pergerakan bursa saham sepanjang pekan kemarin ya, dan sentimen apa yang hari ini perlu dicermati oleh investor, kami juga sudah terhubung secara virtual dengan Presiden Director CSA Institute, Pak Arya Santoso. Selamat pagi Pak Arya Santoso. Selamat pagi Rolando. Oke, baik Pak Arya Santoso, ini kalau kita lihat kan akhir pekan kemarin itu IHSG ditutup di zona merah atau turun 0,92% ke level 7.166. Nah, pelemahan indeks ini memang terjadi menjelang rangkaian libur nasional dan juga cuti bersama Isra Miraj dan perayaan Imlek begitu, pada 27 hingga 29 Januari kemarin. Nah, bagaimana review Anda terkait perdagangan kemarin? Apa yang dapat kita highlight dari perdagangan jelang akhir pekan kemarin menjelang libur panjang? Ya, kita melihat bahwa memang dalam jangka pendek biasanya para pelaku pasar itu melakukan risk management. Ya. Jadi menjelang liburan yang boleh dikatakan hampir sepekan ya. Jadi kayak ada 6 hari kalender sebenarnya, tapi walaupun kita lihat dari hari kerja nggak sepanjang itu, tapi biasanya dalam rangkaian libur panjang seperti itu merupakan suatu hal yang wajar ketika para pelaku jangka pendek itu melakukan aksi jual untuk mengamankan posisinya, karena mungkin saja dalam waktu selama liburan ada kejadian-kejadian tertentu yang sangat mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan yang dampaknya bisa saja tidak diketahui ketika memasuki lepas liburan seperti itu. Baik, jadi ini bisa Anda bilang, bisa dibilang bahwa ini adalah suatu hal yang wajar begitu ya dilakukan oleh para investor ketika memasuki libur panjang seperti itu. Atau melihat dari frekuensi dan volume transaksi, ini apakah terdapat aktivitas yang tidak biasa begitu yang terjadi pada perdagangan jelang akhir pekan kemarin atau sepanjang pekan kemarin begitu Pak? Ya, sebenarnya sepanjang 2 pekan terakhir ya itu cukup baik ya pergerakan upside dan peningkatan IHSG. Tetapi ketika 2 hari terakhir sebelum liburan di Kamis dan Jumat itu memang ada tekanan jual, dan bahkan kita melihat volumenya meningkat di akhir perdagangan hari Jumat itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata selama sepekan, sebulan atau bahkan dalam 1 kuartal terakhir. Jadi kita lihat memang setelah bottoming di 14-15 Januari di pertengahan bulan Januari ini itu sebenarnya merupakan rally yang cukup baik ya, tetapi kita dalam 2 hari terakhir perdagangan memang ada tekanan jual untuk mengamankan posisi bagi para pelaku jangka pendek. Iya, kalau melihat dari trennya apakah ada kemungkinan begitu Pak IHSG akan rebound? Ya, kita melihat bahwa kemungkinan akan konsolidasi dahulu ya di kisaran 7.115, di kisaran itu masih akan terjadi penurunan sampai situ, dan kemungkinan akan terjadi ranging di kisaran 7.100 sampai 7.200 sementara menunggu sentimen yang lebih mempengaruhi kepada indeks harga saham gabungan ini. Nah, apakah dalam jangka dekat atau menengah begitu akan ada kemungkinan tren IHSG akan berbalik begitu Pak? Ya, sementara kita melihat bahwa trennya memang dari jangka menengah ya, dari mulai September tahun 2024 sampai ke hari ini itu masih merupakan suatu tren penurunan ya. Tapi kita melihat bahwa bottoming yang terjadi di pertengahan bulan Januari itu sama dengan range di kisaran akhir Desember ya. Jadi boleh dikatakan bahwa tidak membuat harga atau pergerakan yang lebih rendah lagi. Oleh karena itu kemungkinan menjelang memasuki ke earning season ataupun laporan keuangan di annual 2024 itu merupakan suatu sentimen yang cukup baik ya. Oleh karena itu ranging yang terjadi diperkirakan tidak lagi lebih rendah dari bottoming di pertengahan bulan Januari 2025. Berarti bisa dibilang dalam waktu dekat IHSG akan masih berada di tren penguatan begitu ya Pak? Ya, sementara berkonsolidasi dahulu di kisaran 7.100, 7.200, kemungkinan masih ada potensi untuk upside ketika menjelang kuartal di akhir kuartal 1 ini. Nah, tapi di pekan pendek ini apakah investor perlu mengantisipasi
adanya apa namanya ambil untung begitu? Ya, kita melihat bahwa memang penguatan itu yang cukup rally-nya cukup baik itu di sektor energi dan perbankan ya. Jadi memang di pekan pendek ini cuma di Kamis dan Jumat ya, bagi mereka yang memperdagangkan jangka pendek bisa melakukan profit taking dahulu dan karena sudah menguat hampir 2 pekan, dan juga memang menjelang FOMC meeting yang baru saja terjadi itu juga merupakan satu kegamangan ya bagi mereka yang jangka pendek akan melihat dulu bagaimana sih hasilnya sehingga itu bisa berdampak kepada pergerakan lanjutan. Iya. Pak Arya, ini selain aksi ambil untung yang rawan terjadi jelang akhir pekan terutama dengan adanya libur panjang. Nah, ini apa yang menjadi sentimen pergerak IHSG pada perdagangan jelang akhir pekan kemarin, Pak? Ya, kita melihat bahwa bagaimana sektor energi dan perbankan yang sudah rally hampir 2 pekan, yaitu walaupun tidak menjelang liburan juga sangat menarik bagi para pedagang jangka pendek untuk melakukan profit taking ya, apalagi yang seperti tadi kita sudah sebutkan bahwa menjelang adanya FOMC meeting biasanya pengamanan posisi untuk melihat apakah kemungkinan terjadi suatu fluktuasi dari hasil FOMC meeting yang diumumkan. Baik. Pak Arya Santoso, ini sepertinya kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Investor Market Opening akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan Investor Market Opening dan pemirsa masih bersama kami Bapak Arya Santoso, Presiden Director CSA Institute. Pak Arya, ini kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui, Pak Arya, ini beberapa hari terakhir industri kecerdasan buatan atau AI Amerika Serikat ini sedang terguncang, bisa dibilang seperti itu, dengan munculnya AI dari Cina yang diklaim menggunakan biaya jauh lebih di bawah daripada Amerika Serikat. Nah, bahkan hal ini juga saking terguncangnya ini juga sempat mempengaruhi valuasi saham-saham Amerika Serikat begitu ya, Nasdaq, dan tentunya juga ini berujung pada anjloknya Wall Street. Anda melihatnya seperti apa, Pak Arya? Ya, memang cukup mengejutkan ya waktu ada penurunan lebih dari 3% di Nasdaq. Tapi memang dalam dunia industri yang terjadi pada saat ini selalu menjadi suatu perbandingan antara kualitas yang setara atau lebih baik ya, kemudian apakah dari sisi harga lebih murah atau tidak, dan kemudian delivery-nya atau pengembangannya apakah bisa lebih cepat. Nah, oleh karena itu dari 3 faktor ini memang kita melihat bahwa AI buatan China itu memang digadang-gadang akan sangat unggul ya, karena kita lihat development-nya untuk yang pengembangan versi terbaru itu cuma 6% dibandingkan dengan yang selama ini dibuat oleh ChatGPT ya. Oleh karena itu kita melihat kondisinya sangat bisa lebih efisien dan lebih murah ya, kemudian pengembangannya juga ternyata cukup cepat, baru berkembang dalam 2 tahun terakhir sudah sempat merupakan kualitasnya juga setara ya, atau bahkan ada kemungkinan menjadi lebih baik, dan ini merupakan satu hal yang menjadi perhatian di mata dunia, bukan sekedar di Amerika. Nah, apalagi kalau kita tahu kan bahkan kalau di Amerika itu kan udah ada gabungan ya, 3 raksasa teknologi Amerika gitu bergabung buat teknologi ini begitu, concern di AI, dan bahkan mereka menggunakan sumber tenaga nuklir seperti itu. Sementara di Cina juga ini belum tahu sih juga belum tahu ini menggunakan apa, tapi bisa lebih murah seperti itu. Ini bagaimana sebetulnya, Pak? Ya, memang dari sisi efisiensi ya, dari pengembangan biaya dan juga bagaimana etos kerja yang terjadi ya, khususnya para pelaku di industri IT, memang di sana itu juga merupakan suatu ada dorongan encourage dari kekuatan untuk menyaingi dan unggul di mata dunia ya. Oleh karena itu memang dengan waktu yang singkat, dengan biaya yang jauh lebih murah ya, itu berhasil untuk mendapatkan hasil yang setara dengan apa yang sudah ada di Amerika. Baik. Nah, kalau Anda sendiri melihat bagaimana proyeksi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini sendiri begitu Pak ya, apakah ini masih berpotensi ke depannya begitu, apakah ini masih akan berpotensi untuk sebagai penggerak Wall Street begitu ke depannya, seperti apa Pak Arya? Ya, memang teknologi ini masih menjadi satu perhatian ya, dan dari zaman ke zaman itu memang kita melihat merupakan suatu
faktor pendorong di berbagai sektor ya. Tapi boleh dikatakan bahwa valuasi yang terjadi di Nasdaq, di perusahaan-perusahaan yang teknologi, memang itu juga cukup banyak yang sudah over value ya, karena melihat bahwa teknologi yang terjadi, keunggulannya di Amerika itu merupakan suatu idol ya. Jadi boleh dikatakan bahwa referensi dari seluruh dunia melihat bahwa teknologi itu ada di sana. Tapi ketika melihat bahwa di Asia ada pesaing yang cukup boleh dikatakan dapat diandalkan, maka kembali terjadi penyesuaian mendekati equilibriumnya juga. Oleh karena itu apakah tetap menjadi sektor penggerak, nantinya akan kembali lagi juga ke berbagai sektor real lainnya, bukan cuma sekedar teknologi saja. Jadi boleh dikatakan nanti kembali kita perlu perhatikan juga sektor-sektor selain teknologi. Tapi maksudnya kalau untuk khusus untuk AI Amerika Serikat sendiri, apakah ini bisa menjadi faktor penggerak Wall Street, Pak? Kalau khusus untuk AI sendiri? Amerika. Ya, sekarang sudah terjadi ya, karena teknologi itu boleh dikatakan memang selalu menjadi perhatian, tetapi bukan cuma AI menjadi sektor penggeraknya. Sementara dalam jangka waktu pendek atau menengah, memang AI masih menjadi perhatian ya, tapi dalam jangka panjang bukan hanya AI, tapi nanti yang akan menjadi faktor penggerak di Wall Street itu kembali ke sektor-sektor real lainnya, seperti baik itu di sektor pangan maupun juga yang berhubungan dengan lingkungan, itu juga akan menjadi perhatian. Tapi kalau di Nasdaq tentu dalam jangka waktu pendek menengah AI masih menjadi perhatian dan mungkin masih menjadi penggeraknya. Iya, baik. Nah, ini kemunculan AI buatan Cina yang dapat dikatakan lebih murah ini, apakah dapat dikatakan sebagai counter attack Cina gitu terhadap buatan Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor, yang mana ini dikaitkan juga dengan awal perang dagang Amerika Serikat di pemerintahan jilid 2 Donald Trump begitu, Pak? Ya, less likely ya, tapi boleh dikatakan bahwa sebenarnya mungkin ini bukan counter attack terhadap keputusan Amerika menaikkan tarif impor ya, tapi boleh dikatakan bahwa masing-masing pihak, apalagi dari sisi China juga ingin punya suatu keunggulan kompetitif ya, baik dari sektor teknologi yang sekarang menjadi perhatian publik ya di mata dunia, dan kemungkinan masih ada gerakan-gerakan lainnya. Jadi kalau kebijakan tarif impor kemungkinan akan dilawan juga dengan kenaikan tarif impor di sektor lain atau di bidang lain gitu. Oleh karena itu kalau dari kemunculan AI-nya sih bukan merupakan suatu counter attack ya, tapi nanti akan ada kebijakan-kebijakan dari sisi fiskal maupun moneter China yang sangat mungkin akan memukul kembali Amerika Serikat. Iya, kalau Anda sendiri melihat Pak Arya, ini berapa lama dampak dari gonjang-ganjing AI Amerika Serikat ini terhadap penekanan Wall Street begitu? Ya, sementara kemungkinan pergerakannya antara sekitar 1,5 minggu ya sampai 9 bulan, tergantung seberapa cepat Amerika beradaptasi kembali ya untuk melawan bagaimana kecepatan dari China mengembangkan teknologi AI ini. Karena tentu Amerika juga tidak tinggal diam, ada kemungkinan ketika mereka berespon cepat, kemungkinan waktunya akan cukup singkat ya, dari sekitar 6 minggu ya. Dan biasa di pergerakan jangka pendek ya atau gerakan intermediate-nya jangka menengah itu di kisaran 1,5 bulan sampai 9 bulan. Jadi bisa dibilang ini tidak terlalu lama begitu ya, hanya 1 sampai 1,5 minggu begitu ya. Apakah Anda melihat ada agenda tersendiri dari AI Cina atau DeepSeek ini, Pak? Ya, sebenarnya China memang akan terus mengembangkan ya. Mungkin DeepSeek merupakan salah satu tip of the iceberg ya. Jadi cuma salah satu yang menjadi perhatian. Di lain itu banyak pengembangan teknologi yang China juga sudah lakukan, baik itu dari sisi komunikasi maupun device dan perangkat lunak yang akan diterapkan di berbagai sektor lainnya juga. Iya. Tapi kalau misalnya dilihat dengan kualitasnya sendiri, Anda sendiri melihatnya bagaimana dibandingkan dengan AI buatan Amerika Serikat sendiri dengan buatan dari Cina? Ya, saat ini memang mengapa menjadi perhatian global ya, memang sudah ada yang mencoba kemudian menggunakan, dan ternyata boleh dikatakan cukup baik ya, kualitasnya menyamai atau kalau belum dikatakan lebih baik ya, tetapi yang sudah pasti dari sisi price war itu sudah
disampaikan bahwa lebih murah ya, jadi lebih efisien, lebih murah, dan sangat mungkin para pelanggan yang sudah berlangganan teknologi AI yang sudah ada sekarang itu beralih dan menggunakan teknologi buatan China ini. Oleh karena itu ini yang menjadi kekhawatiran bahwa dari sisi keuangan, top line atau revenue dari perusahaan perusahaan AI yang saat ini sudah meraih keuntungan atau revenue-nya cukup baik, yaitu akan berkurang, dan ini menjadi suatu kekhawatiran bagi para pengembang AI di Amerika. Berarti bisa dibilang ini bisa cukup bersaing begitu ya secara kualitas. Kita lihat AI buatan Amerika dan juga Cina bisa hadir dengan harga yang bisa dibilang lebih terjangkau seperti itu, tapi dengan kualitas yang bagus juga yang tidak kalah dengan Amerika Serikat begitu. Baik, nah kita akan lihat nanti seperti apa aplikasi selanjutnya ya dari AI buatan Cina ini. Nah baik, Pak Arya, dengan persaingan sengit teknologi AI skala global, nah bagaimana Anda melihat ini akan mempengaruhi industri lain begitu pengguna AI dalam kegiatan bisnisnya seperti manufaktur, perbankan, otomotif dan juga lain-lain, seperti apa Pak? Nah ini yang menarik ya, jadi persaingan AI dalam skala global ini kita lihat nantinya memang akan sangat berpengaruh kepada sektor-sektor lainnya, penerapannya. Jadi yang diketahui publik mungkin cuma untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah perhitungan atau analisis ya, tetapi di sektor-sektor manufacture, efisiensi dari sisi produksi ya, kemudian juga bagaimana produk-produk yang semakin baik ya, kemudian dari sisi perbankan juga sangat terbantu bagaimana seperti customer service, efisiensi dari melayani pelanggan, kemudian dari cyber security-nya ya, bahkan di sektor otomotif juga kita melihat bagaimana yang tadinya dibutuhkan orang banyak tetapi sekarang sudah robotik ya, kemudian juga kita melihat bahwa ada kemungkinan otomasi dari berbagai fungsi yang selama ini dijalankan oleh manusia ya. Dan oleh karena itu evolusi yang terjadi dan inovasi itu yang mungkin juga akan berkembang itu akan semakin cepat dari sisi waktu. Ini merupakan menjadi satu perhatian para pelaku industri global. Tapi ini juga ya akan mempengaruhi terhadap lapangan pekerjaan untuk manusia seperti itu. Anda melihatnya bagaimana, Pak? Ya, memang ini menjadi kekhawatiran ya, bagaimana nanti ada fungsi-fungsi manusia yang tergantikan oleh robotik ya, tetapi akan selalu ada peran manusia di balik itu ya, bagaimana manusia juga yang melakukan analisis, kemudian perhitungan, dan biasanya robot itu digunakan tetap harus ada landasannya manusia yang membuat. Oleh karena itu bagi manusia yang membuat pada awalnya ini akan tetap dibutuhkan ya, kemungkinan akan terjadi shifting di mana padat karya, kemudian ketika terjadi efisiensi seperti selama ini di gerbang tol tidak ada penjaga, kemudian ada penjaga kemudian dia tidak ada misalnya, tetapi akan terjadi shifting lapangan pekerjaan. Jadi ada lapangan pekerjaan baru yang akan tetap di-handle oleh manusia. Baik, jadi sebetulnya masih ada juga ya akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang ada porsi manusianya juga begitu ya, nggak semuanya akan diambil oleh AI begitu. Nah ini akan mengurangi kekhawatiran manusia sebetulnya terhadap AI. Baik, Pak Arya, ini kita akan kembali lagi dan kita akan nanti akan kembali dengan seperti apa pembukaan perdagangan di IHSG hari ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Investor Market Opening akan segera kembali usai jeda. Kita lanjutkan perbincangan kita dan masih bersama dengan narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Arya Santoso, Presiden Director CSA Institute. Ya Pak Arya, kalau kita lihat tadi ternyata IHSG melanjutkan pelemahan. Tadi dibuka dengan terkoreksi 0,44% begitu ya. Nah, ini Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini bersifat teknikal dan ini akan bertahan hingga akhir perdagangan nanti atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, kita memang melihat hari ini ada support di area 7.113 ya. Jadi di kisaran itu boleh dikatakan menjadi satu penahan pergerakan secara analisis teknikal. Tapi memang sentimen global yang bagaimana kita melihat bahwa outflow yang terjadi di market ya, bagaimana di penutupan Amerika juga terjadi pelemahan dan beberapa bursa Asia masih belum buka karena
menjelang dari Imlek ini ya, perayaan Imlek. Oleh karena itu tidak terlalu ada sentimen yang menarik untuk di pekan pendek ini, apalagi tinggal sisa 1 hari perdagangan besok ya. Oleh karena itu para pedagang jangka pendek juga menghindari pembelian yang agresif. Oleh karena itu kemungkinan di 2 hari perdagangan ini tidak terlalu besar volume yang terjadi di bursa kita juga. Baik. Nah, kalau tadi juga kita lihat bahwa rupiah masih terus tertekan begitu ya, masih tertekan oleh dolar begitu. Nah, apa yang Anda lihat ini yang apa yang Anda lihat bahwa ini dolar masih terus menguat sehingga memang mempengaruhi kita melihat bahwa dengan tidak diturunkannya suku bunga di Amerika itu juga merupakan menjadi suatu daya tahan Amerika ya dari pelemahan US dollar. Karena itu penguatan US dollar terhadap mata uang lainnya bukan hanya dari USD dan IDR saja, merupakan suatu keunggulan Amerika masih mempertahankan kekuatan mata uangnya. Oleh karena itu kita melihat bahwa seolah-olah cuma Indonesia yang melemah ya, tetapi di seluruh dunia sebenarnya boleh dikatakan US dollar masih lebih unggul dibandingkan mata uang negara-negara lain. Baik, Pak Arya, ini kalau kita kembali lagi nih ya terkait dengan yang tadi kita sudah bahas, yaitu yang saat ini cukup tergoncang begitu di dunia AI adalah Amerika Serikat begitu ya, dengan kelahiran DeepSeek dari AI Cina seperti itu. Nah, bagaimana ini mempengaruhi pandangan global terhadap perkembangan AI begitu, Pak? Ya, perkembangan AI memang menjadi perhatian utama ya, akan menjadi suatu perhatian para pelaku teknologi dan juga di sektor-sektor lainnya. Karena ya, selama ini artificial intelligence itu hanya dianggap merupakan suatu logika sederhana. Jika kondisinya seperti ini, maka kemudian akan terjadi respon seperti apa dari AI, dari artificial intelligence. Tetapi sesuatu yang mungkin diabaikan oleh para pelaku industri yaitu bahwa dari artificial intelligence yang sesungguhnya itu mampu melakukan pembelajaran sendiri ya, bagaimana kemudian interaksi dengan para pengguna, kemudian apa yang terjadi di lapangan, experience yang dialami oleh teknologi ini ya bagi perangkat lunak maupun hardware yang diciptakan berdasarkan AI itu akan menyesuaikan dan beradaptasi apa yang akan terjadi di lapangan gitu. Jadi hal-hal yang sudah diperkirakan maupun yang belum diperkirakan, maka ini akan menjadi suatu perhatian utama yang kemudian juga menjadi suatu sorotan ya bagi para pelaku industri di berbagai bidang. Jadi ini bisa dibilang bahwa AI tidak hanya sekedar menggunakan bukan cuma di sektor teknologi nanti. Iya, teknologi dan juga logika-logika sederhana seperti itu. Tapi ini juga akan terus berkembang ke depannya, dan ini sebetulnya menjadi concern tersendiri juga sebetulnya bagi para investor, bisa dibilang seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kalau Anda melihat bagaimana sebaiknya investor menyikapi perkembangan teknologi AI ini dan memanfaatkan situasi dalam berinvestasi sebetulnya? Jadi para investor itu perlu beradaptasi dan mengamati ya dengan jeli. Jadi ceritanya memang di berbagai bidang ini nanti akan mulai masuk teknologi-teknologi yang dikembangkan yang juga menggunakan AI. Cuma kita perhatian kita adalah bagaimana kisah atau cerita dari suatu industri ini, penggunaan AI-nya sejauh mana, dan kita nggak mungkin juga kayak contohnya di pertanian atau di peternakan gitu. Kita nggak mungkin juga pengembangan dari AI ini efisiensinya sedemikian hebat kemudian menjadi kayak semacam magic gitu ya, tapi tetap hanya membantu dari sisi efisiensi biaya maupun dari kecepatan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dijangkau oleh AI. Jadi contohnya misalnya di pertanian, nggak mungkin juga jagung itu tumbuhnya overnight ya. Jadi misalnya tetap akan makan waktu paling tidak 3-3,5 bulan. Tetapi dari sisi intensifikasi, pemberian pupuk dengan kadar yang tepat, kemudian bagaimana efisien dengan cepat gitu ya, kemudian tidak banyak yang waste yang terbuang, itu bisa mungkin dilakukan. Tapi dari sisi speed itu kecepatan alam ya itu tidak ya. Kembali lagi nanti perhatiannya ke bagaimana lingkungan, bagaimana governance gitu ya, itu tetap nanti ESG juga memegang peranan penting yang tidak sepenuhnya bisa diambil alih oleh AI.
Baik, Eh, Pak Arya, ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, namun sepertinya kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Anda kembali menyaksikan Investor Market Opening bersama saya Rolando Sambuaga dan masih juga bersama kita Pak Arya Santoso, Presiden Director CSA Institute. Pak Arya, kalau tadi kan kita memang membahas terkait dengan teknologi, khususnya industri artificial intelligence atau kecerdasan buatan dari Amerika Serikat yang memang gonjang-ganjing begitu. Namun sekarang ini masih dari Amerika Serikat, tapi kita ke kebijakan moneternya. Nah, kita tahu bahwa tadi pagi ini The Fed umumkan suku bunga Amerika Serikat ditahan di 4,5%. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang Amerika tidak dalam waktu dekat ya akan menurunkan suku bunganya kembali. Bagaimana kita melihat juga Trump sebagai presiden terpilih juga cukup agresif ya. Dia melihat bahwa dengan tahap atau kadar inflasi yang terjadi saat ini, sebelum ada penurunan inflasi lebih lanjut, beliau memilih kebijakan untuk tetap mempertahankan suku bunganya sementara tetap tinggi ya. Oleh karena itu supaya tidak terjadi outflow dari dana yang ada di Amerika ke negara-negara lainnya, baik itu ke Eropa maupun ke negara berkembang. Jadi dalam perkembangan saat ini kemungkinan dalam waktu dekat yang walaupun meeting mereka sekitar 8 kali dalam 1 tahun, yaitu kemungkinan tidak akan terjadi penurunan ya, walaupun masih ada ruang untuk itu, tetapi dalam waktu dekat masih tetap akan dipertahankan. Dan walaupun banyak pengamat mengatakan dalam 2 tahun ke depan akan ditekan suku bunga ke level sekitar 2% ya, kita melihat bahwa itu menjadi acuan akan terjadinya penurunan suku bunga di Amerika, tetapi kelihatannya kita tidak bisa terlalu berharap banyak di tahun ini. Sinyalnya kemungkinan akan ada penurunan hanya 2 kali ya, tapi kelihatannya kemungkinan akan melihat situasi dulu ya, seperti kemarin kita melihat di pergerakan sebelumnya bahwa di Eropa ya menurunkan terlebih dahulu, kemudian ada gesture seperti di Indonesia di negara berkembang duluan, tetapi di Amerika tetap mempertahankan suku bunga tinggi. Ya, itu dia Pak Arya. Ini kan di sisi lain, tadi pagi The Fed memang memutuskan untuk menahan suku bunga acuan. Nah, bagaimana Anda melihat sinyal penurunan suku bunga The Fed di tahun ini begitu Pak? Ya, kita melihat bahwa kemungkinan ya dipertahankan. Jadi lihat-lihat dulu ya. Jadi mereka akan melihat bagaimana respon pasar dan apakah memang ada penurunan dari sisi inflasi di Amerika. Kemudian bagaimana gerakan dari negara-negara lain, baik itu di Eropa ataupun negara berkembang ya. Ketika boleh dikatakan sebenarnya harapan dari para pelaku industri di keuangan itu juga menginginkan kembalinya suku bunga yang rendah ya, supaya tidak menjadi beban bagi para pelaku bisnis juga ketika mereka berhutang ke lembaga keuangan seperti bank ataupun non bank ya. Tetapi perhatian secara makro itu juga bagaimana ada kemungkinan terjadinya outflow dari negara-negara yang suku bunganya rendah ya ke yang suku bunganya tinggi. Oleh karena itu masing-masing negara seperti saling mempertahankan untuk tetap suku bunganya tinggi ya. Nah, oleh karena itu ini boleh dikatakan seperti semacam adu kuat untuk tetap tinggi ya, tetapi kita akan harapkan bahwa akan terjadi penurunan suku bunga baik itu di Amerika maupun di negara-negara lainnya termasuk di negara berkembang, karena inflasinya sebenarnya jauh di bawah suku bunga yang sekarang ada ya. Jadi cuma sepertinya untuk mempertahankan supaya arus uang itu tidak terjadi keluar dari negara-negara yang suku bunganya rendah. Jadi di sepanjang zaman kita perhatikan biasanya suku bunga hanya mengimbangi dari inflasi ya. Tapi kali ini malah di atas inflasi gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ya para pemimpin negara itu bisa juga memperhatikan bukan hanya outflow secara makro, tetapi juga kita lihat gesture Indonesia cukup baik ya, terjadi penurunan suku bunga sehingga meringankan beban para pelaku bisnis. Tapi kalau dari Anda sendiri melihatnya atau prediksi Anda ini akan berapa kali lagi ini The Fed akan menurunkan suku bunganya?
Ya kelihatannya mungkin sekitar 1-2 kali ke depan masih tetap dipertahankan ya, 1-2 kali meeting ke depan masih dipertahankan, akan terjadi 8 meeting yang terjadi di tahun ini ya. Jadi ketika tidak ada penurunan inflasi yang signifikan dari market di Amerika, penurunan inflasinya masih belum cukup besar ya, atau masih bertahan seperti itu, kemungkinan inflasinya juga belum membaik ya di Amerika, maka Amerika akan tetap mempertahankan suku bunganya. Kelihatannya di first half di tahun ini kelihatannya masih akan tetap dipertahankan di kondisi suku bunga sekarang. Baik, dan ya itu dia tadi ya. Jadi sebetulnya kalau kita tadi berbicara terkait dengan artificial intelligence begitu, baik di Amerika maupun di Cina, sebetulnya AI ini akan terus berkembang begitu ya Pak ya, dan memang tidak hanya sebatas logika sederhana, tapi akan terus berkembang di dunia, bahkan di otomotif, bahkan di manufaktur dan lain sebagainya. Namun satu juga, kita tidak perlu khawatir ya bahwa posisi manusia akan tergerus oleh AI begitu ya, karena ada memang posisi-posisi yang masih akan menggunakan atau memakai jasa manusia. Baik, terima kasih Pak Arya sudah bergabung bersama kami di Investor Market Opening hari ini. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat selalu Pak Arya Santoso, Presiden Director CSA Institute. Selamat pagi, sampai jumpa Pak. Selamat pagi.